Diplomasi atau perang? Itulah pertanyaannya saat Amerika Serikat dan Iran menuju Oman untuk putaran kedua pembicaraan besok. Tapi cerita sebenarnya justru terjadi di perairan. United States Ship Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, baru saja diperintahkan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan armada besar yang terdiri dari 15 kapal perusak dan lebih dari 600 rudal Tomahawk. Saat IRGC bersiap menutup Selat Hormuz besok dan jutaan orang melakukan aksi unjuk rasa menentang rezim di seluruh dunia, panggung telah disiapkan untuk sebuah konfrontasi. Unjuk rasa besar digelar menentang rezim Iran di berbagai negara akhir pekan ini, dari Munich hingga Toronto. Ratusan ribu orang turun ke jalan mengibarkan bendera singa dan matahari. Itu adalah bendera yang digunakan Iran di bawah pemerintahan Shah dan kini telah menjadi simbol revolusi baru ini. Ini bukan demonstrasi kecil. Berdasarkan perkiraan publik, jutaan orang berpartisipasi di seluruh dunia. Pesannya sangat jelas. Dunia belum melupakan Iran dan dunia menginginkan perubahan rezim. Pesan serupa juga terjadi di dalam Iran. Revolusi masih terus berlangsung. Aksi protes besar di jalan tidak lagi terlihat seperti awal Januari, namun perlawanan masih berlangsung. Selama beberapa hari terakhir, ledakan gas misterius telah terjadi di seluruh Teheran dan kota-kota lainnya. Pihak berwenang Iran menyebutnya kecelakaan, tapi tak ada yang percaya. Meski begitu, orang-orang tetap meneriakkan slogan. Berikut rekaman dari Iran beberapa hari lalu. Semua ini menjadi latar belakang untuk putaran kedua negosiasi yang akan berlangsung besok, seperti yang baru saja dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Pada hari Selasa, 17 Februari Amerika Serikat dan Iran akan kembali bertemu di Oman. Tapi inilah bagian yang aneh. Ini pembicaraan tidak langsung. Kedua pihak berada di gedung yang sama, namun tidak akan saling berbicara langsung. Itu adalah syarat dari pihak Iran, mereka menolak berada di ruangan yang sama dengan orang Amerika, jadi beginilah cara kerjanya. Iran berbicara dengan Menteri Luar Negeri Oman, lalu Menteri Luar Negeri itu berjalan ke ruangan kedua. Kemudian pihak Amerika memberikan tanggapan dan dia kembali ke ruangan Iran dan memberitahu mereka apa yang baru saja dikatakan oleh Amerika. Ini mungkin terdengar lucu, tapi 8 jam seperti ini juga terjadi di pertemuan sebelumnya. Menurut Steve Witkoff dan Jared Kushner, perwakilan Amerika Serikat dalam negosiasi ini. Kesepakatan nuklir dengan Iran itu sulit hingga mustahil. Itu bukan rentang yang menggembirakan. Menteri Luar Negeri Mark Rubio menjelaskan mengapa kesepakatan dengan pimpinan Iran sulit disetujui. Biar saya dulu yang menjawab, saya tidak akan membicarakan serangan ke Iran atau hal-hal semacam itu. Karena Presiden sudah jelas lebih memilih diplomasi dan hasil dari negosiasi. Menjual. Sekarang kita berhadapan dengan ulama Syiah radikal. Oke, kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat keputusan politik dan geopolitik berdasarkan teologi murni. Dan itu adalah hal yang rumit. Maksud saya tidak ada yang pernah berhasil membuat kesepakatan yang sukses dengan Iran, tapi kita akan mencoba. Steve Witkoff dan Jared Kushner akan melakukan perjalanan. Saya rasa mereka sedang bepergian sekarang untuk menghadiri pertemuan penting dan kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Kami akan patuh pada hukum Amerika Serikat soal pelibatan Kongres dan keputusan apapun, tapi saat ini kami tidak membahas hal itu. Kami bersiaga di wilayah tersebut hanya karena satu alasan sederhana, yaitu kami memahami bahwa bisa saja ada ancaman terhadap pasukan kami di wilayah itu. Kami telah melihat mereka terancam di masa lalu, dan kami ingin memastikan bahwa kami memiliki kapasitas yang cukup untuk melindungi mereka. Jika semoga tidak terjadi, hal itu benar-benar terjadi, kami akan mengikuti hukum yang berlaku, dan itu tergantung pada situasi Belito. Tapi saat ini kami sedang berbicara tentang negosiasi. Kami fokus pada negosiasi. Itulah tujuan kami. Presiden sudah menjelaskan hal itu dengan jelas. Jika itu berubah, semua orang akan mengetahuinya, dan tentunya apapun yang diwajibkan oleh hukum akan kami lakukan. Dan tentu saja, ada pihak lain yang kepentingannya harus diperhatikan, yaitu Israel. Perdana Menteri Netanyahu telah jelas, setiap kesepakatan nuklir juga harus membahas program rudal balistik Iran. Anda lihat, selama perang 12 hari rudal-rudal Iran menghantam wilayah Israel dan Israel ingin kemampuan itu dihilangkan. Netanyahu baru bertemu Presiden Trump dan inilah tuntutannya dari kesepakatan itu. Tapi saya katakan bahwa jika sebuah kesepakatan ingin dicapai, harus ada beberapa komponen.
beberapa komponen yang kami yakini penting tidak hanya untuk keamanan Israel, tetapi juga untuk keamanan dunia, Amerika Serikat, kawasan, dan dunia. Yang pertama adalah semua bahan yang telah diperkaya harus keluar dari Iran. Yang kedua adalah tidak boleh ada kemampuan pengayaan. Bukan hanya menghentikan proses pengayaan, tetapi membongkar peralatan dan infrastruktur yang memungkinkan Anda melakukan pengayaan sejak awal. Dan yang ketiga adalah juga menangani masalah rudal balistik. Ada MTC atau batasan sejauh 300 km dan Iran seharusnya mematuhinya. Tentu saja Iran tidak mematuhinya seperti yang sudah terbukti dalam operasi Rising Lion. Semua orang tahu itu. Dan yang keempat adalah menghentikan pembongkaran poros Silverfiter yang telah dibangun Iran. Itu sudah dihancurkan tapi masih ada dan sedang berusaha pulih seperti yang juga sedang dilakukan Iran. Dan yang terakhir adalah ingatlah diktum Ronald Reagan terhadap Uni Soviet. Percaya tapi verifikasi ketidakpercayaan, tidak percaya dan selalu verifikasi. Jadi harus ada inspeksi yang nyata, inspeksi yang substansial. Bukan inspeksi yang diberi waktu sebelumnya, tapi inspeksi yang efektif. Untuk semua hal di atas. Netanyahu menginginkan 4 hal. Mengakhiri program nuklir dan rudal balistik Iran, memutus kelompok proksi, serta menghentikan penindasan internal. Iran menolak sebagian besar permintaan ini. Perbedaan antara keinginan Amerika Serikat Israel dan yang akan diterima Iran sangat besar. Kedua pihak tampak memperkirakan kegagalan pembicaraan ini dari tindakan militer mereka. IRGC baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan latihan angkatan laut skala besar di Selat Hormuz besok. Ini bertepatan dengan dimulainya negosiasi. Ini bukan halus, ini pesan, bahkan mungkin ancaman. Jika Amerika Serikat menyerang Iran, Iran akan mengacaukan selat itu. 20% minyak dunia melewati titik sempit itu, dan pasar minyak akan menjadi kacau. Sekarang, untuk bersikap adil, Amerika Serikat juga sedang melakukan persiapan mereka sendiri, dan persiapan itu sangat besar. 2 hari lalu, Presiden Trump mengumumkan United States Ship Gerald R. Ford menuju Timur Tengah. Ini kapal induk terbesar di dunia yang juga digunakan dalam penangkapan Nicolas Maduro. Berikut detailnya. Pembicaraan dengan Iran akan dilanjutkan pada hari Selasa, kali ini di Jenewa. Trump telah mengirimkan kapal induk kedua ke wilayah tersebut, yaitu United States Ship Gerald R. Ford. Kalau kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan membutuhkannya. Jika kita tidak punya kesepakatan, kita akan membutuhkannya. Memimpin delegasi Trump di Munich, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menerima tepuk tangan meriah karena memberikan apa yang disebut beberapa orang sebagai pesan yang menenangkan bagi sekutu Eropa. Sekarang, kapal induk terbesar yang menuju ke wilayah tersebut memang merupakan hal besar. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, kita akan menyadari bahwa armada Amerika Serikat di wilayah itu sebenarnya sangat besar. Izinkan saya tunjukkan maksud saya. Di layar Anda bisa melihat apa yang sekarang dimiliki Amerika Serikat di wilayah tersebut. Ini mencakup aset udara dan angkatan laut, dan aset-aset tersebut tersebar dari Samudra Hindia hingga Atlantik. Berikut rinciannya. 2 kapal induk, 15 kapal perusak yang jika dijumlahkan mencapai sekitar 33% atau sepertiga dari armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikerahkan. Hanya dalam gambar ini saja. Ini juga termasuk lebih dari 600 rudal Tomahawk. Armada ini memiliki 2 tujuan. Pertama, saat bernegosiasi dengan kapal induk di belakang Anda, kata-kata Anda lebih berbobot. Dan kedua, tentu saja sebagai pilihan. Jika pembicaraan gagal, yang tampaknya lebih mungkin terjadi, Amerika Serikat sudah menyiapkan segalanya untuk bertindak. Sekarang, ada sesuatu yang menarik yang sedang terjadi di lokasi nuklir. Amerika Serikat menyerang selama operasi Palu Tengah Malam tahun lalu. Citra satelit menunjukkan bahwa Iran sedang menutupi lokasi nuklir di Esfahan. Mereka sedang membangun struktur di atasnya dan menutupnya sekarang. Penjelasan dari pihak Iran untuk hal ini adalah, mereka mengklaim ada rudal Tomahawk yang belum meledak di dalamnya, sehingga menurut mereka lokasi itu tidak aman untuk diperiksa Inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rudal itu bisa meledak kapan saja jika dipindahkan. Sekarang, seperti yang kalian tahu, Iran sangat peduli pada nyawa manusia, terutama setelah apa yang mereka lakukan di Januari. Tapi apakah klaim mereka benar? Sebenarnya kita tidak tahu karena tidak ada yang bisa masuk sekarang.
Mungkinkah rudal Tomahawk gagal meledak? Tapi waktu informasi ini dipublikasikan agak mencurigakan. Kalian lihat dalam negosiasi, Amerika Serikat mendorong Inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke lokasi ini untuk memverifikasi apakah semuanya sudah benar-benar dihancurkan. Tiba-tiba, Iran melarang inspektur masuk karena ada bom Amerika yang belum meledak di dalamnya. Sangat kebetulan. Seperti sering kami bahas, Iran memang biasa berbohong. Ini bisa saja menjadi masalah keamanan yang sah, atau bisa juga hanya alasan untuk menutupi apapun yang sedang terjadi di dalam lokasi nuklir itu. Sekarang, hal penting lainnya adalah Esfahan, termasuk 3 lokasi di mana Amerika Serikat tidak memakai bom penembus bunker. Mereka tidak menggunakan bom guided bomb unit, melainkan menggunakan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Jadi kemungkinan besar GPUSC berfungsi. Karena Iran tidak mengklaim bahwa lokasi-lokasi tersebut memiliki, Anda tahu, sisa-sisa bahan peledak yang belum meledak di dalamnya. Sekarang, saat membahas operasi Midnight Hammer, ada hal menarik yang baru kami pelajari kemarin. Ini menunjukkan betapa berubahnya peperangan modern. Selanjutnya, kita punya Mayor Claire Randolph dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia adalah kepala senjata dan taktik, dan dia baru saja membicarakan tantangan dalam menjaga keamanan operasional. Di era media sosial, dia membahas bagaimana masalah besar saat ini adalah orang-orang di Twitter melacak pergerakan militer Amerika Serikat secara real time dan mempublikasikannya untuk semua orang. Silakan dengarkan. Maksud saya ada feed Twitter dari orang-orang acak yang hanya melacak kemana pesawat kita pergi dan mempublikasikannya. Jika analis Amerika Serikat melakukan ini, kita anggap rahasia atau sangat rahasia, tapi hal seperti itu justru dibiarkan di internet terbuka. Keamanan operasional, khususnya dalam pergerakan lintas negara dengan ratusan pesawat, sangat sulit disembunyikan. Operational security pun jadi perhatian utama. Aku rasa aku sedang membaca artikel terbaru tentang peringatan 35 tahun Desert Storm, lucu juga kalau yang satu ini ternyata sama. Orang-orang di Twitter memakai data sumber terbuka, seperti situs pelacakan penerbangan dan data publik. Dan penting untuk menunjukkan bahwa jika analis amatir bisa mengetahuinya, kamu tahu, Rusia, Tiongkok, bahkan Iran juga bisa mengetahuinya. Mereka tidak butuh Twitter. Fakta bahwa militer Amerika Serikat kini harus mempertimbangkan media sosial dalam perencanaan rudal rahasia menunjukkan sesuatu, dan mereka memang beradaptasi. Jika kalian ingat detail operasi Midnight Hammer, pasti kalian ingat itu. Sekitar 6 pembom B-2 terbang ke barat, menuju ke tempat yang semua orang kira adalah Diego Garcia atau bahkan mungkin Guam. Namun, paket serangan utama justru bergerak ke timur. Hal ini luput dari perhatian semua orang. Itulah yang mengirimkan bom penembus bunker ke fasilitas bawah tanah Iran, menunjukkan militer punya cara alternatif. Fakta bahwa mengurus Twitter kini jadi bagian perencanaan operasional. Begitulah tahun 2026 sekarang.